Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita diberikan kesempatan sampai hari ini masih dapat beribadah kepadanya. Salawat beserta salam tetap tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di yaumil qiyamah kelak nanti mendapatkan syafaatnya dan ikut dalam gerbongnya dalam memasuki surganya Allah. Berbicara mengenai mukjizat Al-Quran, tidak pernah lepas dari hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap. Al-Quran sebagai mukjizat paling mulia dan paling sempurna, maka tidak lepas dari beberapa kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Dengan Al-Quran, umat Nabi Muhammad SAW memiliki pedoman dan referensi yang valid. Tanpa perlu diragukan, kualitasnya sangat kredibel dan sangat sempurna. Begitu juga dengan umat-umat sebelumnya. Jika Nabi Musa menerima kitab Taurat sebagai hidayah dan petunjuk bagi umatnya, yaitu Bani Israel, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur, Nabi Isa menerima kitab Injil, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima Al-Quran sebagai hidayah dan petunjuk bagi umatnya. Kitab Zabur dan Injil hanya menjadi kitab suci bagi umat tertentu dan diturunkan pada waktu tertentu pula, berbeda dengan Al-Quran. Selain sebagai kitab suci dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan usuluddin seperti iman kepada Allah dan pada hari kiamat, Al-Quran juga menghapus sebagai syariat yang sudah menjadi ketetapan sebelum Al-Quran, namun tidak sesuai dengan keadaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. Dan kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Quran sebagai mukjizat yang kenal. Disebutkan menurut Sayyidina Syekh Muhammad, keberadaan Al-Quran sampai saat ini murni sebagai mukjizat yang terus berkelanjutan. Dan hanya mukjizat ini pula yang akan terus dibaca di setiap tempat.
perbedaan Al-Quran dengan kitab suci sebelumnya. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil berangsur-angsur, perlahan dan benar. Hikmah Al-Quran diturunkan secara bertahap. Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir bin Musa bin Abdullah Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah li Talibi Tariqil Haq berpendapat, dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan secara langsung, Al-Quran yang diturunkan secara bertahap menjadi kitab yang terbaik. Syekh Abdul Qadir mengatakan, Annallaha anzalal kitaba jumlatan wahidah wa anzalal furqana mutafarriqa faqila ayyuha ahsanu nuzula Al-Qur'anu ahsan. Sungguhnya Allah menurunkan kitab Al-Quran satu kali secara keseluruhan dan menurunkan Al-Furqan secara terpisah. Maka jika ditanyakan di mana yang lebih baik turunnya, maka jawabnya adalah Al-Quranul Karim itu lebih baik. Ternyata diturunkannya kitab suci secara berlangsung memberikan tantangan emosional yang sangat berat bagi kaum Bani Israel. Bahkan tantangan yang mereka terima justru tidak membuat mereka berubah dan mengikuti apa yang diperintahkan dalam kitab suci. Justru mereka hanya mendengarkan isi dan kandungan yang terdapat di dalamnya, namun sama sekali tidak mengikuti mereka sama sekali. Ibaratnya Taurat yang mereka terima tidak lebih dari pengingat saja, yang isinya boleh dilakukan sesuai keinginan mereka, larangannya boleh ditinggalkan sesuai keinginannya. Padahal semua perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya harus mereka lakukan dan tinggalkan secara menyeluruh tanpa memilah dan memilih.